lantai 1 Museum Lingga Cahaya ini kami kelilingi, kami lanjutkan ke lantai 2. Di mana di lantai 2 juga banyak benda-benda sejarah yang disimpan di sana. Nah, benda apa saja ya di lantai 2? Mari ikuti perjalanan kami di lantai 2 Museum Lingga Cahaya. Nah, pemirsa, kita sudah sampai di lantai 2 dari Museum Linggam Cahaya. Nah, di lantai 2-nya, pemirsa, kita akan mencari tahu apa saja isi yang ada di lantai 2 dari museum ini. Ayo ikuti kami. Oke, Pak. Nah, untuk ini, Pak, ini ada apa? Tulang apa? Tulang lumba-lumba. Lumba-lumba. Iya. Dia ditemukan di sekitar laut sebelah Lingga Utara. Nah, Lingga Utara. Karena dibawa ke sini karena tulangnya sangat besar kan. Jadi ada keunikan juga. Kemudian di sebelahnya itu ada ini, Bu. Ada ini satwa langka juga. Namanya gajah mina. Gajah mina. Orang Melayu sini, Bu, dia percaya ada gajah mina di laut. Gajah mina. Dan gajah mina itu termasuk sebenarnya hewan-hewan mitologi juga. Nah, tapi waktu ketemu satu tulang hewan yang terdampar di pantai sebelah Lingga Utara di Dungon itu, mereka meyakini bahwa ini adalah tulang-tulang dari gajah mina itu. Jadi kami di sini bukan juga di museum ini bukan juga mengkoleksi barang-barang ini cagar budaya, tapi juga ini barang-barang satwa langka ini juga. Terus Pak, tulang-tulangnya ini gimana cara merawatnya? Nggak rapuh gitu, nggak atau gimana gitu cara merawatnya? Kalau dirawat untuk sementara waktu itu disimpan di sini dulu. Di sini ya. Cuma masa sekarang ini belum ada lagi kegiatan untuk mereka ulang tulang-tulang itu. Kemungkinan tahun depan atau ke depan lagi pemerintah akan mencoba juga kan, supaya lebih menarik. Ini sangat unik juga, Bu. Ini panjang, ada ukurannya sekian. Ada sekitar 12 meter. 12 meter. Kalau panjang itu kan 12,40 meter. Kalau panjang pangkal ekor, ujung ekor 1,80 meter kan. Panjang gading, taringnya 2,40 meter. Ada nih gading itu. Gading. Kemudian 20 meter ya, Pak ya? Ya, 2 meter. Jadi dia pembusukan dulu di pantai itu. Pembusukan dan lupa semua kulit-kulit daging-daging, baru bawa ke sini. Bawa ke sini. Kalau tidak agak sulit juga. Memang perlu diteliti kembali ini, Bu. Perlu untuk diteliti kembali. Dijumpa pada tahun 2005. Nah, pas 2006 barang ini udah masuk ke museum. Ya, museum. Udah bersih. Ya, sudah. Nah, untuk tulang-tulangnya ini kan gajah mina ya, Pak ya, gajah mina. Nah, orang kan masyarakat berasumsi bahwa gajah itu benar-benar gajah di laut. Nah, jadi sebenarnya gimana sih, Pak, sejarahnya gajah mina ini? Sebenarnya ini gajah mina ini bukan seperti gajah di darat, dan gajah mina ini adalah kepercayaan masyarakat atas cerita-cerita rakyat dulu, seperti macam kayak dongeng, folklore, bahwa di lautan itu ada makhluk ikan tapi bentuk seperti gajah. Gajah mina itu kan bahasa Sanskerta, itu gajah laut. Nah, jadi sebenarnya secara ilmu pengetahuan tidak ditemukan gajah mina itu. Ditemukan. Cuma kemudian ada makhluk yang besar terdampar di pantai, kemudian membusuk. Ada keyakinan masyarakat ini seperti cerita rakyat itu tadi. Mereka meyakini ini adalah gajah mina. Nah, tapi sampai saat ini belum ada penelitian lebih mendalam. Apakah ini paus atau apa kan? Nah, tapi memang kalau gajah mina ini hanya cerita rakyat. Dan memang tidak ada dalam spesies gajah mina spesies secara ilmiah, tidak ada. Nah, cuma karena keyakinan masyarakat bahwa ada makhluk di lautan itu, katanya makhluk itu kalau bulan mengambang dia akan ke darat makan itu pohon pandan. Folklore cerita rakyat. Kepercayaan masyarakat. Jadi ada makhluk yang terdampar di pantai itu, bentuk besar, ada pula menyerupai macam gading. Maka mengatakan ini gajah mina. Cuma perlu penelitian lebih mendalam lagi. Dan sampai saat ini berkembangnya beranggapan ini gajah mina. Sampai sekarang. Sebagai gajah mina. Nah, di sini ada apa lagi nih, Pak? Ini, Pak, koleksi ini barang-barang seperti piring, mangkok, yang sebagian itu, Pak, ada dapat di dalam tanah. Jadi masyarakat memang mencari barang-barang antik itu, kemudian dapat dibahkan ke sini. Ada juga diganti rugi kan.
Nah, kami di sini di Kabupaten Lingga ini memang banyak Pak harta-harta terpendam peninggalan zaman dulu di darat maupun di laut. Cuma sekarang ini kan sebagian sudah banyak dijual secara gelap. Ini jadi persoalan juga kan. Jadi sebagian sudah dapat diselamatkan dan inilah yang diburu-buru oleh kolektor itu. Seperti pinggan yang piring-piring ikan ini sangat diburu nih. Nah, jadi museum ini mencoba untuk menyelamatkan warisan-warisan itu. Nah, kita bukan saja di darat, di laut juga. Malah di laut itu kebanyakan dijarah. Nah, sama sekarang pun di darat ini banyak pembeli barang antik yang gelap itu. Sayang sekali ya Pak ya. Nggak bisa lihat dari anak cucu kita nanti Pak ya. Ini ada Pak. Dan juga ada juga yang hibah masyarakat. Hibah masyarakat seperti piring-piring ini. Nah, ini buatan-buatan dari Eropa Pak. Dari Eropa. Jadi masyarakat karena ini barang-barang lama dan sangat sulit ditemukan lagi di sini, dihibahkan di museum. Sekarang kan orang sudah pakai alat-alat baru kan, peralatan baru kan. Yang lama tuh yang nggak unik-unik itu dihibahkan di museum. Ini sampai ujung sana ya Pak ya? Ya, sampai sana, ya? Sana. Oke. Ini Pak, ini koleksi-koleksinya museum. Ada pinggan, ada piring, ada. Ini kayak teko-teko juga ya Pak ya? Ya Pak, teko-teko. Ini juga peninggalan zaman dulu juga nih Pak? Ya, peninggalan dulu. Walaupun tampilannya masih mengkilap ya Pak ya? Mengkilap. Karena kan dulu di Lingga, di zaman kerajaan itu, dia juga hubungan dagang itu juga bersifat internasional. Barang-barang dari Tiongkok, dari luar negeri itu masuk ke sini. Nah, jadi kalau kita lihat koleksi barang itu, kebanyakan itu buatan luar negeri. Seperti ada yang saya lihat ada dari Korea, dari Jepang, ada dari Cina. Jadi sudah ada lintas perdagangan internasional di sini. Waktu itu kan. Berarti sampai ujung sana masih seperti ini Pak? Iya Pak, ini koleksi itu. Jenis kerama logika. Oke, ini kenapa dibedakan dari yang di bawah tadi Pak? Maksudnya Pak? Kan di bawah tadi ada juga seperti guci-guci seperti ini. Kenapa dibedakan dari yang di bawah tadi? Ini Ibu ditata. Ini barang-barang kecil. Memang sengaja kami letak di dalam sini. Jadi supaya kalau para pengunjungnya nakal, nanti kalau dia di bawah, jadi diambil. Diambil. Ini memang sudah ditata sedemikian rupa Pak. Jadi kalau yang besar itu kan dia tak punya lemari, jadi ditaruh di bawah. Kalau ada lemari penyimpanan, lemari penyimpanan. Ini ada juga seperti teropong. Ya, Ada Pak. Ini kadang-kadang di sini kan kekurangan barang-barang museum ini banyak Pak. Jadi kekurangan tempat, jadi terpaksa lah kan ditaruh juga di gabung-gabung gitu. Oke. yang jelas semua. Gitu. Ini ada helm tentara juga ya? Ada. Dalam zaman dulu ini. Kalau sana itu pakaian Pak. Itu pakaian? Pakaian tradisional Melayu. Tradisional Melayu. Manuskrip ada juga sih. Nah, untuk Al-Qur'annya ini yang tadi Bapak jelasin ya. ya Pak ya? Oh, ini Ini- yang tulis tangan. Ya, ini tulisan tangan. Jadi Al-Quran ini dulunya memang berasal dari Dai, dari Lingga, ada Dai. Asli ya? Ada Dai asli. Jadi ini ditulis tangan di waktunya era kerajaan Lingga Riau. Kerajaan Lingga Riau. Dan Al-Quran ini didapat dari penelusuran ke masyarakat. Jadi kan museum ini juga dia juga menelusuri warisan-warisan naskah, manuskrip lama. Jadi ada masyarakat yang menyimpan, mereka biasanya ada menghibah atau mengganti rugi. Nah, jadi Al-Quran ini sebagian ada juga yang tidak utuh, hilang gitu. Dan kalau yang ini utuh, cuma bentuknya dah tak terawat lagi, dah dimakan usia kan, dah hampir rusak. Untuk ininya Pak, gimana cara untuk merawatnya? Ada cara-cara khusus nggak? Ada cara-caranya. Jadi kami menyebutnya restorasi naskah. Restorasi naskah, lembar naskah itu diperbaiki, diperkuat lagi. Nah, jadi setiap tahun itu yang membantu museum ini adalah Arsip Nasional dengan Badan Perpustakaan Arsip Daerah Provinsi Kepulauan Riau. Jadi setiap tahun bantu. Jadi kalau tidak dirawat, Bu, ini bermasalah juga, hancur juga, masalah juga. Ya kan ini kan contoh seperti ini udah mulai rapuh nih. Udah mulai rapuh. Bisa dibalik lagi Pak ya? Ya betul. Kalau mau dibalik itu perlu kehati-hatian. Tapi kalau tidak dirawat, tidak perlu dibalik kan, takut rusak gitu kan. Dan itu yang paling lengkap, yang sebelah sana. Itu yang lengkap. Ini paling lengkap. Dan inilah Al-Quran yang paling lengkap dan paling utuh di sini ya, di sini. Di sini ditemukan ini. Jadi kalau untuk masalah barang-barang yang seperti naskah ini memang sangat penting betul untuk dirawat. Dia tidak seperti barang-barang lain kan. Dan kemudian dia tidak sangat sulit dicari. Ini karya-karya orang Lingga ini. Karya-karya dalam bidang agama
kebudayaan Islam ini. Nah, di antara tiga Al-Quran ini Pak, yang paling lama tuh yang mana? Kalau yang paling lama Yang ditemukan? yang ditemukan, maksudnya tahun penulisan, Yang ditemukan oleh masyarakat. temu sama masyarakat yang ini, Yang paling yang ini, mudah yang ya? ini, yang ini. Jadi dia nih kalau dapat dia tidak serentak. Yang serentak ya? Nah, dia Satu-satu. satu kan, misalnya tahun ini penelusuran dapat satu, nah, karena agak sulit juga kan, karena wilayah kita kan wilayah kepulauan, nah, karena informasi itu tak sampai ke sini kan, karena ada pihak lain yang menginformasikan. Kalau ini semuanya tulisan tangan. Kalau di museum ini ada 9 Al-Quran tulisan tangan, dan sebagian ada yang direstorasi, diperbaiki, dan ditambah lagi juga dengan naskah-naskah lain, naskah-naskah zaman kerajaan. Nah, seperti surat-surat kerajaan masih ada disimpan, kita hikayat gitu kan, agama ada. Jangka perawatannya Pak, ada jangka-jangka tertentu perawatan. Kalau pengalaman saya sebagai ini yang pernah merestorasi naskah, itu kalau sudah direstorasi naskah dengan tisu Jepang itu kalau disimpan dengan baik itu hampir 1 abad tahannya, 1 abad tahannya. Dan kami itulah alat-alatnya itu dibeli di Jakarta, di yang pengadaan alat itu Arsip Nasional, dan alat itu tisu Jepang itu dibeli di Jepang. Indonesia belum produksi itu, belum produksi. Kami hampir tiap tahun datang ke sini. Kalau untuk menyimpannya dengan baik itu seperti apa? Karena kan keterbatasan nih lah Pak, keterbatasan peralatan lah di museum ini kan. Jadi kalau penyimpanan itu memang ada alat-alat tertentu, misalkan kaca yang anti apa itu, jangan sampai sinar, terus lagi jangan sampai di dalam kotak penyimpanan itu ada lembab, harus dikasih peralatan tertentu, anti jamur, anti uap air. Cuma sampai sekarang kan belum lakukan lah kebijakan itu kan, perlu proses lah ke depan bagaimana ya. Ya saya juga, karena usianya rata-rata udah 1 abad lebih Pak, 1 abad lebih. Jadi di sini juga ada warisan-warisan yang berupa naskah juga kan. Memang isi Al-Qur'annya sama, tapi ini yang unik itu tulisan tangan langsung.